Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan hidup, kenikmatan kesempatan untuk bisa kita sama-sama berusaha untuk menyelesaikan amanah-amanah yang belum ditunaikan. Kita berusaha untuk menyelesaikan urusan-urusan yang masih belum terselesaikan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal, memperberat timbangan kebaikan kita. Salah satunya kita menempuh jalan untuk kemudahan kelak di yaumul kiamat, yaitu dengan duduknya kita di majelis ini. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang kitab Fadhailul A'mal dalam bab Kitabul Buyu, tentang jual beli. Tetapi kalau nanti ada yang bertanya tentang mawaris, saya persilahkan. Hari ini sebetulnya saya mau izin tadi, mau ke Jogja, tapi kayaknya mendadak berat mencari pengganti dan lain sebagainya. Maka saya belum sempat pulang tadi setelah kajian subuh, kemudian langsung ke sini, baru nanti selesaikan urusan. Mudah-mudahan jam 8 selesai, enggak jam 8. Kami dimuliakan Allah. Sebelumnya ada satu nasihat dari seorang ulama menyampaikan. Maka kata mereka, ingatlah dua perkara dan lupakan dua perkara. Kita ini disuruh banyak mengingat dua perkara dan disuruh melupakan dua perkara. Apa dua perkara yang hendaknya selalu kita ingat? Apa itu? Ingat mati. Yang satu ingat apa? Ingat utang. Apa selain ingat mati? Para ulama menyebutkan perkara yang pertama yaitu mengingat Allah. Ini satu hal yang akan menundukkan kita pada derajat ihsan. Kita orang yang disebut dengan muhsin. Kenapa? Karena inti dari semua ibadah itu adalah mengingatkan kita kepada Allah. Maka kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat, bersedekah, berinfak, berjihad di jalan Allah, maju di medan pertempuran di Palestina, semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan seberapa besar dia ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa amal yang paling besar pahalanya yaitu semua amal yang paling banyak mengingat Allah ketika mengerjakan. Paling banyak mengingat Allah ketika mengerjakan. Karena orang mengingat Allah berarti mengingat tentang bagaimana dia memperhatikan keikhlasannya kepada Allah Taala. Karena semua amal yang dilihat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua mengingat mati. Mengingat mati. Makanya Rasulullah mengatakan orang-orang yang sering mengingat mati itulah ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu yang paling banyak mengingat kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Kenapa? Karena dia dengan mengingat kematian akan diberikan beberapa kemuliaan. Apa? Pertama, tajilul taubat, menyegerakan taubat. Orang kalau ingat mati itu pasti akan menyegerakan taubat. Kalau ingat selain mati, maksudnya tidak ingat mati, maka ya dia akan jauh dari taubat kepada Allah karena merasa umurnya masih panjang. Yang kedua, semangat di dalam beribadah. Semangat di dalam beribadah. Kalau ada malaikat maut misalkan, kalau andaikan datang kepada kita kemudian memberitahu, Bu, besok pukul 9 pagi besok nyawanya tadi kalau cabut, kira-kira apa yang dilakukan hari ini? Ke Car Free Day? Buatan, ya tidak, ya. Maka dia akan duduk di masjid. Kalau gelang, anting-anting, deposito, sumbang ke semua ya tidak, karena besok mau mati. Ya. Kemudian duduk di masjid, iktikaf, ngaji sholat, taubat, zikir, udah itu sampai besok pagi, kan gitu. Kalau tahu kapan mati, makanya ini salah satu faedah manfaat dari banyak mengingat kematian. Kemudian dua hal yang dilupakan apa kata para ulama, yaitu melupakan kebaikan kita, kepada orang lain, supaya tidak tumbuh ujub atau kebanggaan, atau bahkan menjadi orang yang suka mengungkit menang, suka mengungkit kebaikan. Itu manfaat kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan sudah. Kalau kita ungkit kadang kalau kita marah sama dia, orang ngerti sini aku lagi besok kan itu kan, itu sudah, itu akan merusak. Maka sudah lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Dan yang kedua, lupakan kesalahan, kezaliman orang lain terhadap diri kita. Lupakan ini bukan berarti enggak gagas, tidak. Tapi kalau ada orang berbuat zalim, ya jangan biarkan mereka menzalim kita. Tapi nasihati. Niatnya apa? Niatkan menyelamatkan saudara kita, jangan sampai nanti dia urusan berat di akhirat dengan menzalimi kita. Kita ingatkan. Kalau memang sudah tidak bisa, atau ada orang yang menzalimi kita kemudian kita tidak mampu mengingatkan, ya sudah, kalau mau memaafkan itu jauh lebih baik. Melupakan kesalahan orang, terutama orang-orang yang sudah meminta maaf. Terkadang berat, luka itu sembuh tapi membekas. Gimana tadi? Bekas memang berat, betul. Maka orang yang tidak mau melupakan kesalahan, kezaliman orang terhadap dirinya, artinya maka akan tumbuh dendam. Tidak tak tumbuh di padang masa. Boleh enggak? Ya boleh, itu hadiah. Paham? Ada 3 hadiah. 1, membalas dengan yang sama. Tapi tidak boleh melebihi batas dan tidak dilakukan, kata Imam Nawawi, sekehendaknya sendiri. Dia harus lapor kepada Poldi ini memukul saya dari belakang, saya ingin membalas. Panggil seberapa bulannya, bagaimana mau memukul, silakan, tapi dengan aturan-aturan main yang diperlakukan. Kalau enggak membalas, ia menuntut di akhirat. Saya enggak membalas, tapi tak tunggu di padang masa. Yang ketiga, dimaafkan. Dan yang paling tenang bagi jiwa seseorang itu melupakan dan memaafkan kezaliman dan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Tapi ini tergantung kezalimannya berat ringannya. Kalau ringan ya selalu pola. Tapi orang buatnya ini biasanya memang berat. Lama kacau yang dimuliakan Allah, saya sebutkan dulu dalam hadis-hadis kita berdulu tentang keutamaan penghasilan yang dari
al-aklu min amali yadihi, makan dari hasil jerih payah sendiri. Dan hadis ini luar biasa kata para ulama. Karena yang dijadikan contoh itu bukan rakyat. Yang dijadikan contoh siapa? Penguasa. Hadis tentang siapa? Yang dijadikan contoh Rasulullah, penguasa. Padahal penguasa itu sangat mudah makan dari hasil rakyatnya. Ya betul ya? Betul nggak kok? Iya. Tapi yang dijadikan contoh penguasa, bukan rakyat biasa, bukan. Siapa yang dijadikan contoh oleh Rasulullah? Wah, saya nggak bawa hadiah. Panitia mau ngasih hadiah? Mana panitia? Apa siapa? Seorang penguasa yang dijadikan contoh oleh Rasulullah, dia tidak pernah makan kecuali dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Padahal dia penguasa. Siapa? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar atau Utsman? Abu Bakar. Kalau enggak Abu Bakar, Umar. Kalau enggak Umar, Utsman. Kalau enggak Utsman, ya Ali bin Abi Thalib. Memang dalam satu akar itu disandarkan kepada sahabat. Abu Bakar itu sempat tidak mau menerima gaji kalian dari Baitul Mal.